Sesama orang beriman, cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah memberikan fakta. Bolehkah istri membuka-buka HP suaminya? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak tuh belum punya suami ya. Apa yang jangan dilakukan? Ada 6. Surat Al-Hujurat ayat 11. Bisa dibacakan Kang? 11. Layat skor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor qaum, jangan mengejek, mengolok-olok, menertawakan satu kaum. Ini yang ada jarak ya. Karena boleh jadi kaum yang kamu olok-olok itu lebih baik daripadamu. Larangan nih. Sekelompok, organisasi, mazhab atau apa, jangan diolok-olok, diejek, karena itu timbulnya dari kesombongan. Kita tuh mau mengejek yang kita anggap lebih remeh, benar? Nah sedangkan definisi takabur, sombong, orang yang sombong, batorul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya kebiasaan mengejek itu kebiasaan orang sombong. Dan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun zarah, sebesar zarah. Stop, mulai sekarang jangan suka ngejek, meremehkan, mengolok-olok, menertawakan satu kaum. Wanita jangan suka mengejek wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Kita tidak tahu kedudukan seseorang di sisi Allah. Kita pernah dengar Rasulullah SAW bercerita tentang wanita pezina yang ngasih minum seekor anjing kehausan dan Allah suka, ridho, diampuni dosanya. Mungkin kita masih nganggapnya itu perempuan nakal, tapi boleh jadi Allah sudah mengampuninya karena kita tidak tahu. Itu orang nyebelin banget, kita tidak tahu. Boleh jadi ketika ada ayam nyebrang, tertinggal satu anak ayam di pangku, dia nyebrang sampai supaya anak ayam ketemu dengan induknya. Nggak ada selfie, nggak ada yang milem. Selfie kan perusak amal ya. Kita tidak tahu, boleh jadi ada orang yang berlumur dosa dan Allah sudah menyelamatkan dengan ampunan karena amalan-amalan yang tidak pernah kita lihat. Kita tidak tahu berapa air mata seseorang yang mengalir di sepertiga malam terakhir, benar? Kita tidak tahu berapa dia nafkahkan dari hartanya. Sangat tidak tahu diri kita itu tentang amal orang. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu dengan cermat, dan Allah Asyakur, maha melipat gandakan ganjarannya. Masya Allah. Stop mengolok-olok. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Saya baca itu artinya karena ini dalam satu kesatuan, jadi kalau kita mencela orang lain, dia akan mencela kita. Jadi kita tuh mencela diri sendiri karena suka mencela orang lain. Kan berbalik ke kita. Makanya mulai sekarang apa bedanya la yaskhor dengan mencela itu, la talmizu, gini, kalau mencela itu direct, langsung. Kamu nih bodoh, maaf ya. Kamu nggak pakai otak. Nah itu sudah mulai dekat. Ini jangan saling mengejek begitu. Dasar otak udang, hidung atau perkedel. Nah itu
Tidak boleh. Biasanya orang yang marah cenderung akan mencela. Nah, itu dilarang. Lalu wala tanabazu bil alqab. Ini saling panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Tidak boleh lah. Monyet apalagi yang gitu-gitu sudah jangan. Dasar kampungan ini salah satu asbabun nuzulnya adalah Salman Al-Farisi habis makan terus tidur lalu ngorok. Lalu disebut tuh si ngorok, si tukang kerek. Nah ini panggil memanggil dengan gelaran buruk. Termasuk suami manggil ke istri, duhai rembulan dari dekat, itu juga nyakitin ya. Karena kita tahu dekat dengan jauh kan beda hasilnya. Penyol, peang, petbun tuh pendek buntet ya. Itu tidak boleh panggil memanggil. Benyut atau apa. Nah ini tidak boleh panggil memanggil. Ini larangan ini Pak. Dan ini sering kita lakukan. Di rumah juga tidak boleh manggil anak, manggil pembantu, suami, istri dengan panggilan-panggilan yang dia enggak terima panggilan itu. Lalu Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Orang-orang yang beriman jauhi sebagian besar prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismu. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Su'udon, jangan su'udon. Sesama orang beriman cari 1001 alasan berbaik sangka sampai Allah memberikan fakta. Jadi baik sangka aja, lagi sholat, ada handphone bunyi, udah berbaik sangka. Jangan, kurang ajar. Ronaldo aja enggak nyalain HP waktu sepak bola. Masa lagi sholat terus aja Allah Akbar. Siapa dia? Lagunya lagu ngaco, enggak ngemodal, pasti HP jadul nih. Sami Allah liman hamidah. Jadinya enggak sholat. Pas bunyi atau lagu kan suka ada yang aduh norak gitu lagu menurut kita ya, menurut dia itu lagu terindah ya. Teng 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 teng. Unyil, dia punya kenangan indah dengan itu. Lagi sholat teng 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 teng. Ajar si Unyil ikut sholat jamaah. Teng, kita harus tahu kita lagi sholat. Ini ujian dari Allah. Ya, nanti terlintas tidak. Ini saudara saya, nggak boleh terlalu panjang. Kalau sudah selesai sholat, cari 1001 alasan. Pasti saudara saya ini, semasjid pasti saudara, benar? Saudara saya ini harus nyebutnya saudara. Saudara saya ini pasti nggak ada niat ngancurin sholat jamaah. Pasti dia sudah merasa malu dengan HP-nya yang berbunyi gitu. Coba rasakan. Dia pasti malu, dia merasa bersalah. Nggak usah pakai melotot juga, dia udah menderita. Benar? Gak apa-apa, insya Allah jadi hikmah bagi kami semua. Gitu kan? Itu yang bikin erat persaudaraan. Bapak yang benar dong Pak, hancur sholat saya. Sholat ini tidak akan terulang lagi seumur hidup. Gulat di masjid hadirin. Kamu dorong-dorong, bukan HP saya, HP imam tahu. Wah, kan celaka hadirin. Serius hadirin. Kita mah tidak merasa dengan saudara, jadi enggak empati bawaannya. Kalau dengan saudara kita empati, betul? Coba adik nggak punya uang, pasti kita lebih empati dibanding tetangga nggak punya uang. Iya kan? Lagi duduk ada yang kentut nih ya, tut. Coba mau diapain? Dia udah jelas keluar ya kan. Mau diapain juga nggak bisa masuk lagi. Ini serius hadirin ya. Kalau mau nafsu ya, tut, aduh. Yang bener dong mas. Ini majelis taklim, tauhid nih. Oh aduh. Harusnya ya Allah, ini saudara saya pasti udah nahan luar biasa. Tapi tidak tertahankan. Dia pasti tertekan dan dia malu. Tenang aja mas, gak ada yang dengar kok.
Gimana kalau tercium? Tinggal buka mulut, nafas pakai mulut. Solusi, ini serius, hadirin. Serius. Haruskah terjadi pertumpahan darah? Hanya karena sebuah kentut yang udah emang episodenya harus gitu. Udah tertulis tuh di lauh mahfudz enggak? Dan dia saudara kita. Dia udah nahan, udah miring, neken gitu. Tapi kan tergantung dari makanan dia, ya enggak? Kalau sejenis ubi dan gasnya meningkat, serta belerang yang dia makan, hadirin, lebih enak lah kalau kita berbaik sangka. Percayalah, ada Allah yang melihat segala-galanya. Nggak usah, makanya pasangan dari buruk sangka itu, wala tajassasu. Tajasus ini adalah diam-diam, pengen tahu, ngorek-ngorek. Ini tajasus. Biasanya kalau udah buruk sangka, mulai diam-diam. Nah, ini pertanyaan di beberapa tempat sudah saya tanyakan. Bu, bolehkah seorang istri membuka HP suaminya? Diam Pak. Bolehkah istri membuka HP suaminya? Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak tuh belum punya suami ya. Yang boleh, yang tidak juga ada yang punya suami tapi nggak berani karena nggak tahu password. Dan juga ada, maaf ini subodon lagi hadirin. Yang membuka itu husnudzonnya disuruh oleh suami gitu kan Bu. Yang tidak boleh itu diam-diam. Diam-diam karena curiga buka. Itu pasti tegang itu. Gelisah. Nggak hafal password, ternyata pakai jari. Jadi suami lagi tidur. Kenapa gagal terus? Karena pakai jempol kaki. Suami sekarang tahu kalau lagi pulas bisa diacak-acak oleh istrinya. Kalau gelisah, tegang, ciri-ciri kita salah. Jangan, suami juga jangan nyari-nyari. Kecuali ada indikasi yang jelas dan niatnya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Karena kita punya kewajiban kepala keluarga amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Mengajak kebenaran, mencegah dari kemungkaran. Tapi kalau nggak ada indikasi yang Allah tampakkan, lempeng saja. Coba saya nanya, Bu, yang udah berpengalaman ngebuka-buka, terus ketahuan ada yang nggak cocok dengan harapan ibu. Ibu marah, betul kan? Lalu ibu bereaksi, urusannya jadi beres atau nambah? Jelas Pak? Jadi tidak beres ngebuka-buka teh. Nambah Pak. Itu yang dicemburuin, yang udah dibongkar. Jadi jinak atau makin lincah? Makin lincah Pak, makin gak betah. Ini nyata. Beberapa hari yang lalu ada seorang suami, beliau profesinya ngurut. Gimana di rumah anak-anak? Saya lagi gak pengen pulang ke rumah juga maunya diem aja. Kenapa? Atau nggak bagus contoh buat anak-anak. Iya saya juga tahu, tapi saya nggak nyaman sekali. Pasti ada asap, ada api, apa memangnya masalahnya kalau bisa dipecahkan. Istri saya tuh pecemburu sekali. Saya jadi nggak nyaman. Beres. Suatu saat sengaja tukar pikiran dengan istrinya. Gimana dengan suami sekarang? Saya tuh sebetulnya bukan pecemburu cuma saya curiga. Eta teh sama. Saya emang nggak pecemburu cuman saya curiga. Saya lihat suami saya tuh dekat, akhirnya saya selidiki. Akhirnya saya pengen tahu, saya datengin perempuan itu. Terus hasilnya gimana dari semua ini? Suami saya katanya nggak mau ngomong sama saya. Berarti nggak selesai, benar? Jadi musuhan.
Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya yakin ada Allah yang melihat segalanya, ada Allah yang mengetahui segala sesuatu. Gimana kalau ada mulai curiga-curiga? Sholat. Sholat 2 rakaat, istighfar, ampun ya Allah. Saya berburuk sangka kepada suami saya, kepada istri saya. Engkau maha tahu segalanya. Hanya engkaulah satu-satunya yang menguasai segala kejadian. Jangan ngorek-ngorek, gak usah dikorek-korek. Nanti saya jadi enggak tahu. Pilih Bu, mendingan ibu tahu masalahnya dan ibu selesaikan sendiri. Atau mendingan ibu enggak tahu masalahnya dan Allah selesaikan sendiri. Jawab. Mending tahu, mending enggak tahu. Enggak jelas jawabannya, saya penasaran ya. Mending tahu, mending enggak tahu. Itu dia. Nggak usah tahu urusan saya, ya. Yang penting makan suami ibu teh, kalau dia salah, dia sadar dan dia tobat dan berubah, benar? Tanpa harus tahu. Kalau kita tahu lebih sengsara. Percayalah kalau kita tahu kesalahan orang bisa nempel dalam memori kita. Dan bisa susah ngelupainnya. Makanya kalau nikah nggak usah nanya. Bu, kamu dulu waktu SMA mulai pacaran mulai kapan Bu? Saya dari kelas 6 Mas. Saya kan bongsor. Oh iya? Jadi hitung-hitung berapa pacar ibu? Ya kan per ini aja per kuartal ganti gitu. Dihitung. Siapa aja memang pacarnya? Itu bos emas itu ya itu mantan saya juga. Diapain aja ya lengkap aja Mas standarnya. Jadi bahagia, salah sendiri, gak usah pengen tahu, tidak usah nyelidik-nyelidik, yang penting mah berubah jadi baik. Kalau dia sempat salah ya udah tobat, tanpa harus kita tahu. Tahu itu beban bagi kita, benar? Suami, gak usah segala ingin tahu, mendingan segala ingin tobat, beres. Nah kita juga lebih ngaco, ya kan? Kita ingin tahu emang kita siapa? Kita juga mantan. Mantan error, betul? Ini menjiwai itu. Itu tekanan dari dalam, ada spontanitas. Udahlah, gak usah serba ingin tahu. Jangan suka ngorek-ngorek, jangan serba ingin, jangan menginteli. Udah tenang aja. Allah Maha tahu, kita berbaik sangka mengikuti perintah Allah, kita tidak ngorek-ngorek juga mematuhi perintah Allah, dan Allah tahu kita melakukan ini karena mematuhi perintahnya. Allah tidak menyia-nyiakan siapapun yang mematuhi Allah. Percayalah hadirin, kalau kita lakukan tidak buruk sangka karena Allah, tidak ngorek-ngorek karena Allah, kalau Allah tahu itu dia tuh ngaco, mungkin dirubah oleh Allah tanpa sepengetahuan kita. Kalaupun kita harus tahu, akan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha menyaksikan, Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang jago bersembunyi, tidak ada. Semuanya nyata bagi Allah. Tidak ada yang ahli strategi, enggak ada. Tidak ada jagoan, tidak ada ahli strategi, tidak ada pembohong yang hebat, gampang bagi Allah. Kalau Allah mau buka, Allah tutup. Kalau Allah mau buka, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menghalangi, pasti kebuka. Pakai apa yang HP yang ada inskripsi ya, yang bisa menghapus sendiri. Ya inskripsi kalau Allah mau mah gampang. Kebuka mah kebuka aja. Makanya tidak ada tempat yang tersembunyi untuk berbuat maksiat. Allah tahu siapa kita. Kalau Allah buka diri kita ya kebuka, nggak bisa enggak itu. Jangan suka ngebuka aib orang. Sama dengan nantang Allah membuka aib kita. Begitu. Dan yang ketiga, jangan
Ya alladzina amanu istanibu katsiran minadh-dzanni inna ba'dadh-dzanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhiki maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jangan suka gibah, bergunjing. Gibah itu menceritakan yang gaib, yang tidak ada orangnya kita ceritakan. Yang kalau dia tahu akan tidak suka, itu gibah. Dosanya seperti ada saudara yang meninggal, ayuhibbu ahadukum, sukakah engkau ada saudara kita meninggal, mayatnya kita gigit tuh, kita kunyah, kita makan dagingnya. Itulah penggibah. Betapa hina, nista, busuk, keji, kanibal. Itu tuh yang orang suka ngegunjing di belakang. Dan yang gunjing itu sepasang. Yang bicara dan yang mendengarnya sama tuh dosanya. Walaupun jadi tuh. Ini biang yang bisa merusak persaudaraan umat itu. Betul? Kebiasaan mengolok-ngolok, kebiasaan mencela, kebiasaan panggil memanggil dengan gelaran buruk, kebiasaan suudon, berburuk sangka, kebiasaan ngorek-ngorek kekurangan dan ngomongin kekurangan di belakang. Nauzubillahi min dzalik. Stop hadirin. Ini kita jangan jadi bagian daripada masalah, bagian dari solusi saja. Ini hati-hati nih. HP ini broadcast tuh bisa broadcast ngolok-ngolok. Benar? Innamal mu'minuna ikhwah. Perluas rasa bersaudara kita. Kalau kita dalam kebenaran, hati kita tuh ditanamkan nyaman di sini tuh. Kalau kita yang ngaco, kemarahan. Dan sebetulnya bukan semata perbedaan yang jadi masalah tuh, tapi nafsu yang jadi masalah tuh. Dari dulu juga perbedaan mah udah banyak. Kita juga jadi orang gara-gara ibu bapak kita beda, ya. Coba sama dua-duanya, nggak jadi. Ini masjid megah manfaat juga karena komponennya beda-beda. Coba cuman satu, pasir aja, nggak jadi. Bijak ya, pokoknya jangan emosional. Memang perbedaan macam-macam tingkatannya, tapi jangan emosional.